Netflix kan hancur harganya. Apa sama nggak Lu tuh podcast? selalu tidak pernah berpikir cek panjang gitu ya, membuat pernyataan itu yang malah menyerang lu sendiri, Gi. Asem bener, nyusahin gua. Masalahnya lu nyusahin Gue gua mau gitu. belajar. Gue mau belajar dari lu gitu bro. Sebagai Anyway, senior. ada tuh Kurniawan itu kan ngomong bahwa apa, oh mari downtrend Pak gitu ya. Depends ya, kalau Hmm. kayak lu ngelihatnya dari weekly atau lu dari monthly ya sebenarnya ini correction biasa, bener nggak? Ya. Kalau Hmm. kayak lu ngeliat dari daily, ya itu downtrend. Tapi kalau kayak lu time frame lebih gedein, ini sebenarnya kok masih correction biasa kok gitu. Ya masih nggak ada yang aneh gitu aja sih. Ya Menurut moga-moga aja kita level 24 jangan jebol. Kalau nggak kan jadi lebih lama lagi kan. Ya. menurut Ya, ya. menurut gue kayak gini sih Tung. Kita lihat dulu ya. Lu mau invest atau lu mau trading? Ya kalau memang simply lu mau trading ya bukan di sini. Gitu. Trading juga sebenarnya pengalaman gue ya Hans dapat loh. Maksudnya 8 perak, 6 perak, asal lu trading konsisten ya, cepet Benar, berarti masuk dan cepet keluar ya. exactly, Itu Jok. bisa Berarti sih. kalau lu mau trading kayak gitu, ya lu tangkap pisau jatuh, berapa persen yang lu ambil lu cabut, Jok. Jadi kalau bisa, Iya, terutama di ARB itu. nah, oke, ya. Jadi kayak kalau bisa nih lu lihat nih, kira-kira lower low-nya di mana? Ya lu sikat di sana. Ya kalau lagi ini 2-3% ya kamu cabut nggak apa-apa, bro. Tapi kembali lagi, lu nyaman nggak? Atau lu bisa lihat atau nggak? Kalau orang-orang yang mau invest dan lihat di sini ya pasti dia nggak akan nyaman. Orang jelas-jelas ya secondary trend-nya ini masih turun nih. Jadi kalau lu mau masuk sekarang ya not right time ya, kecuali lu mau long fund ya, dan itu barusan oke, mari menarik gitu. Oke, terus ini ada yang nanya, Era kenapa di sell? Era karena kan waktu itu udah break dari support ya, bentuk flow yang baru. Terus kemungkinan besar untuk result kuartal 1 itu nggak sebagus itu. Resultnya agak turun karena memang secara seasonality Q1 itu kan dia selalu slow, baru mulai pick up-nya itu nanti di Q2 karena ada momentum lebaran kan, Q2 Q3 gitu. Nah jadi ya Q1 kemungkinan nggak gitu bagus, jadi orang-orang ya pada simply switching aja dari Era. Toh kemarin result bagus, kena iPhone juga nggak kemana-mana kan harganya, harga sahamnya. Ini gara-gara Jadi ya, Hans nggak beli iPhone hijau. Dia Oh. cuma liatin doang. 3 kali ke mall dia liatin doang 3 kali, tapi Jok, nggak beli. gua tadi beli. lu juga nggak perlu Jok. Tadi gua beli tuh, Jok. Tapi kan aduh kayaknya nggak perlu deh. Jadi gua cancel. Lu nanti lihat waktu gua masuk lu lihat deh. Gua ada beli itu. Bisa aja. Nah ini yang bikin turnovernya nggak jelas di Era. itu kayak Cancel habis bid order dicabut, Jok. Habis bid dicabut ya kayak gini akhirnya ambrol. Terus Nah, ini ada kita yang Q&A nanya aja nih. ya. Bentar, ada yang nanya, Rals apakah masih menarik di momen Lebaran? Kan tinggal besok doang ya Ya. tradingnya. Jangan. Jadi udah nggak menarik karena nanti udah habis selesai Lebaran, orang-orang pasti akan fokusnya gini. Nanti kalender makro, kita ngomongin kalender makro ini selama kita libur minggu depan. Itu kan ada dua ya yang cukup penting. Yang pertama itu nanti kan pengumuman suku bunga The Fed. Itu minggu depan pas hari Kamis berarti tanggal 5 atau tanggal 6 itu kemungkinan kan akan naik 50 basis point, itu udah di price in, tapi yang belum di price in gimana kayak outlooknya dari The Fed kan ke depannya, apakah nanti akan naikin lagi 50 basis point, apakah akan agresif, seberapa hawkish, seberapa dovish, itu yang ditunggu sama market. Terus habis itu pas kita udah masuk tanggal 12 nanti ada pengumuman MSCI. Kita kan masuk tanggal 9, tanggal 12-nya langsung pengumuman MSCI. Kemungkinan yang masuk kan ada 3. AMRT, MTEK, sama Inco ya. Ya, Jogi tepuk tangan. Ya, MTEK, Jog. Jadi kemungkinan loh. 3. Yang penting in fundamental we trust kan, bener nggak? Oke. Lu jangan ngomongin fundamental we trust, yang fundamentalnya yang lu trust tapi boncos juga ada, Jok. Jangan gitu dong. Berarti belum waktunya. Baru tadi dibahas, mari ngomong info fundamental with trust lagi gimana? Hah? Oh, ini perbedaan antara MTech sama Mari ya, bottom line-nya. Kan tapi kita tahu perusahaan teknologi kan belum stable kan. Nah, lu harus cari ada cash cow-nya dong. Nah, which is itu kan dapat dari SCMA kalau MTech. Udah bakal profit. Jadi se-burn-nya dia bakal uang, dia masih bisa tetap dapat something lah.
Operatingnya makanya kita mesti perhatiin operatingnya kan. Itu juga sebenarnya belum tentu cuan gitu, tapi ya itu jadi bantalan gitu. Kalau Mari, I don't know, for now dia punya radio juga sempat suffer kan. Ya tapi Iya. ke arah turnaround lah. Kita nggak bilang fundamentalnya bagus, tapi arah turnaround. Nah itu lebih cocok kayak gitu di Mari tuh istilahnya. Jadi fundamentalnya Kalau kita jelek kasih- maksud lu, Jok, atau gimana, Jok? Lu bilang nggak fundamentalnya bagus. Atau kita kasih ide aja gitu kan, perusahaan-perusahaan teknologi gitu kan yang nggak bakar uang walaupun tipis ya, profitnya tipis, itu kan dari MTS Group, bener kan? Caranya apa? Jualan pulsa, bener kan? Nah udah aja suruh Mari jualan pulsa dulu, bener nggak? Wah ini untung boleh diangkat jadi direksinya nih. Idenya cemerlang banget nih. Iya Nah, kan, kalau lu langsung mau jadi cari yang direktur jualan Mari. cari yang jualan pulsa, WIRG juga jualan pulsa tuh. nah, Nah, kan di Ada sama juga WRG. ultra voucher sih, bro. Jualan voucher Hah? juga itu. Nah, Oh itu bukan pulsa, itu bukan pulsa. Oh, ya, itu Beda, profit, bro. beda. Kalau itu jangan gue yang jawab, karena nggak akan objektif gue berusaha mencari pembenaran nih. Wait, kita balik serius dulu, bro. Jadi kalau gua bilang kayak kemarin momentum Lebaran kan udah kelar nih. Nah, sebenarnya tugas kita sekarang lihat mana sih sektor yang belum jalan. Salah satu sektor yang belum jalan masih lagi gua lihat masih ke properti sih. Mungkin kita bisa lihat nih habis ini properti apakah ada flow apa enggak. Nah, lu lihat Kak, SMRA, BSD, semuanya udah cheap banget ya kalau gua lihat ya. Even kayak Asri yang kecil-kecil, terus kayak SSIA itu sebenarnya cukup menarik sih. Nah, mungkin kita kantongin dulu nih, mumpung besok hari terakhir dan kita lihat nih apa aja sektor properti ya, kita keker dulu lah, masukin watchlist dulu lah. Terus juga ya Pakon juga salah satunya ya, tapi Pakon ini relatif slow sih pergerakannya. Nah, apakah kalian bisa nunggu apa enggak? Kalau di Pakon sendiri kan mungkin bukan main ke land ya, dia mainnya lebih ke recurring income sih. Nah, jadi kalau semuanya bicara endemi, nah Pakon mungkin rajanya yang untuk recurring di sektor properti gitu. Ya, ya, gua setuju sih untuk properti. Jadi mungkin kita kayak biar teman-teman nggak bingung nih di sini, kayak kita dari tadi kan ngomongin Mari, tiba-tiba MTech lompat-lompat. Ya kita bahas satu dulu nih. Bahas satu dulu setelah Lebaran. Bener yang kata Hans bilang, momentum Lebaran kan udah selesai. Banking itu pasti masih oke. Kenapa? Karena dari penyaluran kredit, terus dari NIM-nya juga membaik. Itu kan kelihatan tuh di kuartal keempat kemarin, di Q1, ekspektasi sampai Q2 kan juga masih bagus. Jadi banking itu pasti akan menjadi pilihan dari foreign. Pertama itu kan. Sampai kapan? Ya sampai kapannya kita nggak tahu kapan foreign akan stop, tapi most likely akan terus jalan nih. Kenapa? Karena foreign ini kan udah ngurangin porsinya di emerging market lainnya kayak China kan dikurangin terus, mereka cari emerging market lainnya ya di Indonesia. Berarti banking so far bagi yang punya masih boleh hold. Mungkin banking apa nih yang menarik kalau menurut Untung? Justru gue mau nyinggung dikit multi finance-nya sih, tapi Untung dulu deh coba. Waduh, jangan Jok. Gua tahu arah lu kemana, Jok. Jangan deh. Gue udah tahu. Ya, Jogi kalau popom gua kick. Ini kita ngomongin yang harus tertata, Jok. Baru rilis reportnya kan, Glenn? Kan lo Nanti. share ke teman-teman. Nanti. Coba kita ngomong kita bahas banking dulu, Jok. Karena gue mau tanya soal ini ya, digital banking, nanti akan lanjut ke si Jogi punya. Gimana Bro Untung? Kalau konvensional sih gue dari grafik ya. Kalau konvensional bank gue dari grafik. Yang paling cakep sih BBRI lagi ya. Kalau gue ya. Masih BBRI ya. lagi. Walaupun ya resultnya nggak secakep BBNI ya. Tetap dari pricingnya BBRI lebih cakep ya. Kalau gue, Mandiri gimana? Mandiri itu kan keren ya. Ntar Mandiri lihat kita. Ya, laporan keuangannya secara overall sih mirip-mirip lah dari big bank sini semuanya. BRI Bagus semua. tetap BRI gue. Dan ketipu. 2 minggu lalu nge-short dan hilang barang sekarang. Bisa ketipu ya Untung ya. Waduh. Ini moga untungnya udah mau liburan ya. Jadi moga-moga memang lupa gitu. Waduh, masih Untung suruh
suruh jual, hilang barang gitu. Modal kan 1 minggu udah hilang lah gitu, lupa. Begitu lihat tuh BRI lagi yang bagus tuh. Oh, gue BRI lah. Gue tetap BRI. Oke. Oh ya, terus ngomongin big banks, ini kan juga porsi dari weighting kita di MSCI kan juga udah naik ya, Jok ya. Kan beberapa yang hari lalu kan kita sempat ngobrol bareng Willy juga. Jadi ya memang kelihatan nih inflow-nya itu masih terus, dimana kan kalau kayak China itu weightingnya pelan-pelan mulai berkurang, ya mereka cari gantinya kan. Ya di Indonesia salah satunya. Cuman kita lagi Indonesia masih punya satu saham big cap lagi nih yang bisa segede mungkin kayak ya I don't know kayak top 5-nya MSCI kayak BRI, BNI, Mandiri, BCA, Astra, Telkom. mungkin yang sekelas itu. Telkom. Ya Telkom yang sekelas itu. Nah, kan karena kan ya GoTo belum bisa masuk ke MSCI. Ya. Apakah mungkin nanti MTech sebagai sektor teknologi nanti ke depannya bisa dengan masuk MSCI? Ya bisa aja, ya kan? Kan kita nggak tahu nih apanya dulu. Jadi ya mungkin ya Indonesia perlu nih sektor teknologi yang gede. Wah, pakai kopi nih untuk. Sekarang kan bobot teknologi kita di IHSG kan mungkin sekitar 8% ya. Maksudnya ideally harusnya di atas 20%, baru lu dilirik gitu sama asing. Mungkin kalau compare ke Dow Jones ini kan itu udah 50% sebenarnya dia dari consist of teknologi kan. Nah makanya kita punya PR tuh, kayak ya harus masih double lagi sih, masih kurang 10% lagi weightingnya minimal. Gitu. Ya. Either berarti tahun ini ada saham-saham tech yang naik, ya kan, yang membuat weightingnya bisa naik, atau akan ada yang masuk ke indeks-indeks teknologi ini lagi. Beberapa mungkin IPO kan rencananya tiket dan beli-beli. Rencananya kan mau merger, terus nanti IPO seperti apa ya kita tunggu. Ya, betul. Bro, tapi tadi kita ngomong soal banking ya, baru gue mau tanya sama lu, bro. Kalau bankingnya bagus, gimana dengan digital banking? At least yang mau gue bicarakan di sini adalah Arto sih. Nah, abis itu nanti Jogi barusan dulu bicara nih. Nah, bukan kata cerita, gue setuju. Buka umuran. Kalau Arto menurut gue tetap ya, karena kan teknologi ini tahun lalu mereka sudah cerita nih story-nya mau ngapain. Kalau tahun ini adalah tahun pembuktian kan untuk sektor teknologi, baik itu kayak tech e-commerce, GoTo, dan juga even Mari dari Noise-nya kan semuanya pembuktian, even kayak digital banking juga. Nah jadi dilihat nih tahun ini number of user mereka bisa berapa tuh. Tapi Glenn, kalau kamu bilang pembuktian, sebenarnya si Arto sendiri kan sudah cukup kredibel loh. Kalau kamu lihat dia punya cukup sudah profitable, dia nggak bakar money. Nah, jadi sebenarnya ya mungkin kayak unlock value lain belum sempat ada kelihatan ya, Glenn, karena memang dia belum monetize dia punya ekosistem, salah satunya yang masih belum ya. Tapi kalau lu lihat secara pembuktian, ya Arto udah ada pembuktian nih. Mungkin kayak dia tinggal penyaluran kreditnya gimana kan, karena dia salah satu bank yang duitnya cukup banyak, belum penyaluran kredit kemana-mana. Nah ya gimana nih Jogi, gua dari tadi lihat lu goyang-goyang mau bicara, gimana aja? Kalau Arto kan untungnya juga dapat dari penyaluran kredit ke BFIN ya kan. Sebenarnya part gedenya kan, once dia pinjemin 600 bio kemarin, itu kan yang cari duit kan si BFIN-nya, ya nggak sih? Iya. Nah makanya justru lo harus perhatiin mungkin sedikit banyak BFIN-nya bergerak ke arah mana gitu, baru itu akan mempengaruhi si Artonya sendiri sebelum Artonya mungkin connect kemana gitu ya. Makanya kalau BFIN-nya ini kan balik lagi, dia performanya sekarang udah, lu lihat kuartalannya ini kan terbaik sepanjang sejarah katanya, ya kan. EPS-nya tuh udah jauh lebih baik dibanding 2019, jauh di atas. Dan itu kayak kontribusinya apa? Dia punya pinjam modalnya, kan dia punya apps yang P2P-nya itu kan. Itu kan which is margin lebih gede loh, karena setahun kan lu bisa loan-nya itu kan 30%, 40%. Which is 4 kali lipat kan marginnya dibanding pembiayaan biasa kendaraan bekas gitu kan. Nah di situ dia kuartal 1 aja udah berapa? Tadi gue hitung 660-an M. Padahal tahun lalu aja full year cuma 500-an M. Berarti tahun ini dia bisa estimate naik 4 sampai 5 kali lipat gitu.
ya mungkin almost berapa? Almost ya 2,5 T gitu, maybe 3 T. Nah, total pembiayaan dia 17 T kan. 17 T kan harusnya dia maksimum 25% dari 17 T itu ke pinjam modal berapa? 25%. Berarti ya oke, masih ada ruang lah 4-5 T gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya equal gitu marginnya. 3 T di sana sama dengan ya mungkin 15 T di yang normal, konservatif. Mungkin double. Ya nggak heran gua rasa kalau labanya mungkin bisa mendekati double tahun ini. Itu konservatif lah. Ini hitungan konservatif, nggak ngomongin connect. Dia kan bilang mau dikonekin ke 30 ekosistem apalah gitu kan P2P-nya. Ya cuman ya kita lihat aja dengan konservatif aja hitungan bottom line-nya kayak gitu. Rajin bagi dividen. Ya udah murah kan. Cheap kan. Tapi Jok, nah ini Secara historical dia 2,8 kali PBC. Nah lu tinggal hitung aja berapa. Oke, Jok. Tapi kalau tadi gue baca di bawah chat itu kan ada si TO-nya ada di 1.400. Jadi sebenarnya sekarang lebih murah loh daripada TO-nya. Gimana nih, Jok? Ada pengaruh nggak kira-kira? Tender offer-nya Bevin. Ya, TO-nya di 1.200. 1.200. 1.200, bukan 1.400 dong. Ya 1.200 berarti. Oke. Tender offer-nya kan udah selesai. Udah ada 800 M kan yang mau masuk kan. Saya udah ikutan tender offer. Oke. Ya, Bevin menurut gua ya menarik karena kan ya dia tender overhangnya udah selesai di 1.200. Jadi nanti tinggal kita ngeliat gimana aja pembuktiannya kayak tahun ini progresnya seperti apa kayak yang Jubi bilang kan. Bukan, maksud gua bukan tender offer yang kemarin. Ini yang tadi kita baca kan another tender offer. Gimana kalau another tender offernya di 1.400 gitu. Ini kita ngomong berandai-andai ya. Gimana, Jok? Kan belum ya. Menurut gua kalau belum ada kepastian ya kita tunggu aja kan. Oke. Iya. Jadi Nah, terus tadi kayak lu bilang Arto bener, mereka nggak burning money, mereka udah profitable. Tapi ya mungkin kalau Arto orang akan nunggu ngelihat kayak ya udah ini lu akan monetize ekosistemnya kayak gimana nih, ya kan? Nah jadi mungkin ya kayak dari tinggal nunggu itunya aja sih. Len, ngomong-ngomong hitungan bodoh ya. Misalnya gini, Arto kan mungkin sekarang udah 1 jutaan user lah ya. Dia mungkin mau naik ke berapa? 1,5, 2 gitu kan. Terus udah gitu, tapi at the same time lu lihat ada BBHI yang sekarang usernya cuma 40.000 dan dia targetin mungkin berapa hari ini 200.000 dan pas launching dia 1 juta.